Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Al-Badam, ya Al-Murah, ya Al-Qaim, ya Al-Jasad, ya Rijal kan. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum, gengs. Saya lagi mau buat sesuatu yang berbeda. Kebetulan saya mau ke villa dan saya seorang diri. Ini saya mampir di berhenti di jalan raya, pinggir jalan raya ini. Jadi karena di Langit Entertainment saya belum pernah ngevlog seorang diri mencari tempat-tempat terbengkalai yang mungkin bisa kita kuak dan memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang seputar hal yang gaib. Jadi kalian bisa lihat di depan sana, saya akan masuk seorang diri dan lagi memang saya sendirian di sini. Nah, kalian bisa lihat nih, sebentar. Saya balikin dulu kameranya. Tuh, kamera. Di sini dulunya keluarga, terus yang punyanya meninggal, anak-anaknya di Cianjur, terus sekarang tinggal di situ lagi. Tapi kata orang-orang yang suka ke villa, ya suka ngeliat kayak bayangan-bayangan kayak gitu. Kalau teteh sendiri sih belum pernah masuk ke villa, soalnya nggak berani. Kemarin juga ada si bapak-bapak yang ke atas katanya pengen ngeliatin, tapi pas mau masuk cuma nyampe gerbang pintu udah merinding, kayaknya nggak tahu lihat apa. Jadi nggak berani, nggak jadi pulang lagi. Kalian bisa lihat posisi di sini. Ampun deh, motor kenceng bener, udah kayak Valentino Rossi. Ini keadaannya. Nah, pada sore hari kemarin saya sempat live nih, karena saya penasaran nih guys. Kenapa saya penasaran? Saya baru lewat tempat ini soalnya. Jadi saya sempatkan mampir pada saat itu. Nah, setelah saya mampir, ini villanya nggak terlalu besar. Bisa dibilang paling sekitar tipe 36-an. Cuman yang buat saya menarik di sini, sebelumnya tuh sik. Sebelumnya itu apa itu? Apa itu? Apa itu? Bukan kodok tapi ya. Kalau kalian lihat fenomena tadi, kalian coba komen di bawah ini guys. Saya nggak tahu itu. Yang jelas itu binatang. Tadi pada saat saya explore live streaming. Nah, yang belum lihat live streaming saya, kalian bisa lihat judulnya. Kalau nggak salah ya, saya agak lupa guys. Kalau nggak salah itu Villa Kosong 30 tahun pinggir jalan. Nah, saya ditimpuk tuh
Bahkan ada di salah satu komen ada yang melihat fenomena penampakan katanya, kelebatan dan lain sebagainya. Tapi saya sih nggak melihat ya. Ini tangganya ke arah sana itu cukup lumayan tinggi. Sampai saya ngaco kemarin saking saya capeknya naik tangga, saya bilang saya naik dari atas ke bawah, harusnya kan dari bawah ke atas. Untung di komen. Jadi saya tahu kesalahan saya. Nah, ini lokasinya di sini, guys. Ih, ada pohon pisang. Biasanya pisang tuh menandakan poci, guys. Pocong ciwi-ciwi. Tadi pada saat siang, sore pas siang tadi, sore hari, saya sempat tanya tuh, ya kan? Saya sempat tanya, ini kenapa kosong? Dan benar, jadi yang punya ini sudah meninggal dunia. Sehingga tempat ini kosong terbengkalai. Lalu anak-anaknya tidak ada yang mau menempati tempat ini. Ini sayang banget nih. Padahal kalau dirawat dengan baik, ini akan menjadi aset. Apalagi pinggir jalan, ya kan? Tapi kalau mau dijual murah, bolehlah. Saya nabung nanti. Lumayan, guys, olahraga malam, lari-lari kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hol ya hol roh, ya hol goib, ya hol jasad, ya rijal. Juga eksistensi kalian. Hadir. Masih belum ada tanda-tanda. Nah, itu WC yang ada di luar. Saya tuh kalau datang seperti itu tuh parnonya tuh, ya itu kalau kalian tahu sendiri kan apa yang saya khawatirkan. Kodok, guys. Kalau tadi sore itu menurut info yang saya dapatkan, yang pada saat saya live streaming saya melihat ada beberapa kuburan. Namun ada salah satu kuburan yang pernah dijadikan tempat untuk melakukan bunuh diri. Nah, tempat tersebut menurut kesaksian jin atau setan yang konon katanya melakukan bunuh diri tersebut itu mengganggu sampai berbulan-bulan, bahkan menakut-nakuti orang. Dan setiap orang yang datang ke sini, masuk ke sini itu nggak bisa bertahan lama. Katanya ya, melihat sosok ini, melihat sosok itu, dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim, tunjukkan eksistensi kalian. Betul kosong. Tapi kalau misalkan ada yang bilang 30 tahun, saya nggak yakin itu 30 tahun. Paling kurang lebih 10 tahunan. Karena awalnya saya dapat info itu 30 tahun, guys. Jadi kalau dari teks struktural bangunan ini paling ya 10 tahunan lah, 10-15 tahunan. Buat pemilik atau apa itu, burung Serenity, buat pemilik atau ahli waris, saya izin masuk ke tempat ini karena saya sudah izin ke bawah. Hanya aja nggak afdol kalau tanpa sepengetahuan yang punya. Karena menurut warga di sekitar villa ini tuh kosong. Makanya saya penasaran tuh, apa ya, pengen tahu jauh lebih dalam. Karena sore saya nggak dapetin fenomena apapun. Kalaupun memang ada, insya Allah saya akan coba bantu bersihkan tempat ini. Jadi
ahli waris juga nggak perlu takut lagi kalau untuk tinggal di sini. Walaupun rumornya ada orang yang melakukan bunuh diri lalu menjadi setan. Kembali lagi saya ingatkan, nggak ada yang namanya orang mati, orang meninggal itu menjadi hantu atau menjadi setan. Semuanya itu adalah tipu daya dari jin. Ini kayak sawah lah, kebun. Kalau kita berbicara tentang jin, pasti siapapun yang mendengar kata jin memiliki reaksi ilmiah di dalam diri, yaitu apa? Takut. Perasaan takut itu pasti ada, lalu resah dan lain sebagainya. Karena makhluk yang diciptakan oleh Allah ini terbuat dari api yang menyala. Itu suratkan di dalam Quran surat Ar-Rahman. Lalu juga digambarkan tuh sosok yang sangat menyeramkan. Jadi pasti kita takut tuh, ya kan? Digambarkan dia memiliki gigi yang tajam, tanduk, terus seram, matanya merah dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran yang selama ini terekam tuh dalam memori banyak orang. Jadi kita menjadi takut. Cuman yang kalian harus tahu, di dalam Al-Quran juga dijelaskan tuh gengs, bahwa manusia dan jin itu sama-sama dibebani hukum taklifi. Tahu nggak hukum taklifi apa? Yaitu kewajiban dan larangan. Jin juga diperintahkan untuk beribadah dan hanya menyembah Allah sebagaimana layaknya manusia. Karena coba deh kalian sambil buka-buka Al-Quran, lihat surat saya dengar sesuatu. Kalian dengar nggak nih gengs? Saya dengar suara di sini. Ini saya akan coba taruh trap cam di sini gengs. Karena tadi saya nggak dengar suara di sini. Sebentar ya, saya atur dulu biar apa ya, biar dapat komen di sini. Karena tadi mau saya keluar itu ada suara. Nah tadi kalian coba deh kalau yang lagi buka Al-Quran, coba kalian lihat surat Az-Zariyat 5156 deh. Jin itu diciptakan lebih dahulu dari penciptaan Adam. Seperti saya sampaikan, iblis diciptakan 10.000 tahun sebelum Adam diciptakan. Bahkan jin diciptakan 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Jadi jumlah jin ini sangat banyak. Bahkan mereka ada yang muslim dan ada pula yang kafir. Sama tuh seperti manusia. Mereka menikah, beranak pinak, makan minum, istirahat. Bahkan mereka memiliki kelamin, laki-laki dan perempuan.
udah cukup nih. Kita akan explore lagi. Saya nungguin di belakang pintu, sosoknya nggak ada. Masuk wajib, saya tantang kalian semua di sini. Kalau berbicara pada tentang jin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan para jin itu terbagi dalam 3 golongan, gengs. Ada yang tahu nggak? Yang satu golongan yang bisa terbang, lalu golongan ular dan anjing, serta golongan yang bermukim dan hidup berpindah-pindah, kayak bentuk, wajah, terus tempat tinggalnya pun macam-macam. Ada jin yang seperti ular, kalajengking, dan lain sebagainya. Guys, ini tempat, walaupun kata warga sekitar nih angker, tapi saya belum menemukan sosok-sosok yang signifikan. Kalau ditanya apa ya, auranya gimana sih? Ya pasti auranya serem. Cuman ya itu, saya belum melihat adanya fenomena. Karena nggak semua tempat kosong terbengkalai itu dihuni atau mereka mampu memvisualisasikan secara nyata, guys. Jadi kalau ditanya tempat ini ada jinnya nggak, Ki? Ada. Cuman ya itu, saya hanya bisa merasakan, belum melihat secara utuh fenomenanya seperti apa. Halo. Saya penasaran tuh kenapa saya datangin malam, karena sore tadi tuh saya seperti ditimpuk, dan makanya saya datangin di malam hari. Timpukan pun nggak ada yang bisa wujud. Artinya gini, kalau sore hari tadi saya cek itu kan kayak ada yang nimpuk saya tuh, bahkan kalian juga ada yang melihat fenomena sosok, tapi lagi-lagi saya hanya memandangnya itu hanya mungkin dari plafon yang jatuh atau apa gitu loh. Ini saya keluar lagi, guys. Ini suasana di luar tuh apa ya? Ya kalau tanya ini dingin nggak, Ki, di sana, Ki? Dingin. Tapi mungkin karena baru jam 11-12 lah ini. Karena tempatnya ini pinggir jalan persis, walaupun villanya ada di atas, ini suara kendaraan tuh masih kenceng banget. Ya rutinitas kendaraan 24 jam, bayangkan aja. Kaget, saya pikir tuh pocong di kayak tempat kayak pos gitu loh, tempat petani mungkin kalau lagi istirahat. Hadir.
Gak berani kalian muncul depan saya, ah? Jangan ngaku kalian jadi jin. Kalau kalian hanya bisa menebar ketakutan sama orang-orang, muncul sini. Biar saya ajarin kalian tuh. Apa nih? Gengs, apaan tuh gengs tadi, gengs? Apaan itu tadi? Kok kayak rambut? Halo? Itu binatang apa ya? Monyet apa tuh? Kok melintas cepat banget itu? Apaan tadi? Kalian lihat gak sih? Atau cuma halusinasi saya aja? Mana lo, ah? Tapi saya yakin itu ada sosok yang lewat tadi tuh. Hadir. Astagfirullahaladzim. Sumpah, ini nggak halusinasi saya. Memang ada yang lewat tadi depan saya. Cuman saya nggak tahu itu monyet atau apa itu. Saya ngerinya tuh ada petani aja guys yang memang lagi jaga kebunnya. Terus sangkain saya ngapa-ngapain lagi. Kalau kalian ada, saya bakar, saya unyeng-unyeng kalian. Muncul sini. Mas Rafael Jin, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Ampun deh, tuh motor kenceng amat suaranya. Muncul sini. Astagfirullahaladzim. Saya dengar suara. Suara burung atau suara kunti tuh kayaknya tuh. Burung kayaknya. Burung hantu atau apa ya? Gimana nggak jin suka di tempat-tempat kayak gini? Kotor, bau. Siapa itu? Saya dengar suara di pohon ini. Kalau setan muncul depan saya sini. Hadir.
kosong semua. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hodam hodam. Ya halmurah. Ya hal gaib. Ya hal jasad. Ya rijal. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Kayaknya tempat ini memang gak ada apa-apanya, guys. Kalau suara tadi saya dengar tuh fenomena suara. Adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal muhdam. Ya hal murah. Ya hal gaib. Ya hal jasad. Ini benar-benar tempatnya ini nggak apa ya? Atau mungkin karena di pinggir jalan, jadi saya tuh nggak ngerasa khawatir. Kan biasanya kalau misalkan saya masuk tempat-tempat angker, pastilah manusiawi itu pasti punya rasa takut kan. Saya bilang rasa takut, lo ketawa, hah? Saya nggak takut ya. Kalau cuma suara-suara doang ya, muncul. Muncul. Saya dengar suara berat. Saya dengar lagi suara. Siapa? Asli ya. Kalau orang saya sikat ya. Kalau ada orang yang mau nakut-nakutin saya sikat loh. Saya nggak peduli ya. Gengs, saya dengar beberapa kali suara di sini. Tapi lagi-lagi cuma suara doang. Saya curiga. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Apa itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masa monyet kayak monyet yang tadi sih? Kalian coba komen di bawah ini. Kalian ngelihat apa? Soalnya itu cepet banget, sepintas kayak rambut, kayak monyet. Nah begini nih, kalau kita berbicara tentang rasa takut, akhirnya mereka mampu mencuri informasi yang ada di dalam pikiran kita, sehingga mampu berbuat seenaknya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah kita nggak boleh takut tuh, jangan pernah kasih space tuh. Walaupun manusiawi, semua manusia punya rasa takut. Tapi jadikan rasa takut itu sebuah motivasi untuk kita selalu bisa belajar menjadi seorang yang memiliki rasa berani. Apalagi masuk tempat-tempat seperti ini. Apapun yang dihadapi, mau bentuknya seperti apa, mau itu cuma suara, mau itu cuma sekelebatan, mau itu penampakan yang utuh, lawan gengs, gak usah takut. Karena apa? Karena kita punya Tuhan, kita memiliki agama, walaupun agama kita berbeda-beda. Bentar guys, saya tadi kayak ngeliat ada sekelebatan di situ. Mana jin yang ngakunya sebagai korban? Hah? Mana jin yang ngakunya sebagai korban melakukan bunuh diri? Muncul kalian. Muncul sini kalian. Hah? Mana muka jelek kalian? Hah? Mana muka jelek kalian?
Saya masih ngeraba nih. Asli saya betot pokoknya lo ya. Mas Raval Jin, tunjukkan eksistensi kalian. Gengs, jangan pernah takut sama mereka. Jangan pernah takut sama bangsa jin. Karena dulu ya, sejarahnya itu bahkan jin pernah menjadi pesuruh manusia. Siapa itu? Yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu Sulaiman itu menginginkan agar istana Ratu Bilqis tuh dipindahin tuh dari Sabah atau Yaman ke sebelah Haikal Sulaiman di Palestina. Nah, lalu jin ifrit itu menawarkan diri tuh karena dia memiliki kemampuan. Dan bahkan dia menyombongkan diri sanggup memindahkan dalam waktu yang singkat. Yakni sebelum Nabi Sulaiman tuh berdiri dari tempat duduknya. Tapi kemampuan jin ifrit ini dikalahkan oleh seorang dari golongan manusia yang alim. Coba kalian lihat tuh di surat An-Naml ayat 27, 39 sampai 40. Kalian lihat tuh sejarahnya, sejarah tentang jin pernah menjadi pesuruh manusia. Muncul sini. Mas Raval Jin. Nah, biasanya jin itu sering dikaitkan dengan syirik, gengs. Nah, kalau menurut pandangan Islam tentang jin, seperti halnya kerasukan deh, itu sering kali tuh disambung-sambungin sama roh iblis atau makhluk-makhluk astral. Dan ini sudah lama sekali, bahkan sejak 5000 tahun sebelum Masehi manusia itu menghubungkan penyakit mental dengan sihir, kerasukan, atau dewa yang sedang marah. Sementara tuh peradaban tuh udah berkembang pesat dalam hal kemajuan medis. Tapi banyak orang yang masih menetapkan kepercayaan kemungkinan tuh jin merasuki tubuh manusia. Bahkan saya pernah baca artikel, menurut public policy polling itu separuh warga Amerika Serikat tuh percaya pada kerasukan roh jahat. Nah, kalau di Inggris dan di Bangladesh, mereka tuh masih menganggap keberadaan jin dan ilmu hitam itu bisa diterima. Karena apa? Karena berawal dari kepercayaan kuno. Kok bisa? Ya iya, karena pada masa awal-awal orang Ibrani itu percaya bahwa penyakit disebabkan oleh murkanya Tuhan. Bahkan orang Persia menyalahkan setan, gengs. Sementara yang lain menganggap penyakit sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Gitu. Nah, kalau orang di dunia modern nih, yang sekarang mengaitkan kepercayaan kuno itu tentang kerasukan karena kurangnya pengetahuan tentang penelitian medis ilmiah, serta tentang gangguan mental yang disebabkan oleh biologis, genetik atau trauma gitu. Makanya saya mempelajari tentang psikologi biar saya tuh lebih paham. Enggak semuanya kita sangkut pautkan dengan hubungan dunia astral. Nah, kalau kita memacu adrenalin untuk
memasuki tempat-tempat seperti ini, itu sama aja kita mengasah mental kita. Jadi kembali lagi, nggak perlu takut dengan yang namanya jin, nggak perlu takut sama yang namanya sihir, nggak perlu takut sama yang namanya dukun, nggak perlu takut sama yang namanya paranormal, praktisi dan lain sebagainya. Apalagi kalau kalian bersinggungan dengan oknum yang mengaku paranormal, dukun atau apapun itu, lalu mengancam kalian dengan istilah santet, bullshit lah itu. Tantang balik aja. Saya tuh kadang emosi tuh. Saya sering dengar laporan, Ki, saya mau diancam santet, Ki, saya mau diancam sihir, Ki, saya mau diteluh dan lain sebagainya. Tantangin sekalian. Bilang suruh duel sama saya sekalian. Gituin aja, gengs. Karena saya tuh emosi kadang. Kebanyakan orang-orang yang suka melakukan hal seperti itu, justru mereka tidak punya dasar keilmuannya. Sehingga hanya karena dapat embel-embel gelar paranormal, praktisi, spiritual, bahkan dukun, lalu mereka dengan mudah gitu loh mengaku bisa santet, bisa sihir dan lain sebagainya. Selama orang itu masih mengaku-ngaku, bahkan selama orang itu masih mengancam seseorang dengan kemampuannya, ketawain aja, gengs. Kalau orang punya kemampuan itu, dia tidak akan pernah memproklamirkan. Totonya mati aja. Nah, itu yang namanya santet beneran. Enggak, misalkan kalian punya masalah sama paranormal A, terus kalian ditantang gitu, mau diancam disantet, bullshit lah itu. Ya wes kalau gitu guys, karena sudah turun. Terima kasih yang udah menyaksikan malam ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian KPL sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.